سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma iftah bainana wa lana bainana bil haqqi wa anta khairul faatihin. Bapak Ibu, adik-adik yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di rumah Allah untuk siap-siap melaksanakan iftar berbuka bersama, merupakan bagian dari sunnah Rasulullah, karena pada iftar ini ada keberkahan. Semakin kita menyegerakan iftar, maka semakin besar nilai pahala kita. Dan sesudah iftar insyaallah kita akan sama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah. Oleh sebab itu kita manfaatkan untuk menambah pahala. Kita adakan ta'lim, tadarus, hakikatnya yaitu belajar mempelajari ilmu Allah, ilmu agama, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita semua. Kita melanjutkan kajian kita tentang tadabbur, bacaan salat yang insyaallah dapat menambah khusyuan kita dalam beribadah, sebab khusyuan beribadah merupakan bukti bahwa kita benar-benar menjadi ahli surga, karena khusyuan sholat menjadi bagian dari tiket menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladziina hum fi shalatihim khashi'un." Sampai seterusnya beberapa ayat kemudian di ujungnya, "Ulaika alladziina yarithunal firdaus." Ulaika humul alladziina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi salah satu yang akan memasuki surga Firdaus adalah mereka yang khusyuk dalam salat. Hadirin karena Allah SWT, doa ini kita merupakan pembuka salat kita. Kebaikan salat kita akan ditentukan dimulai dari takbiratul ihram, kemudian masuk doa iftitah. Kita hayati bacaannya, maka itu akan membantu kekhusyuan kita untuk mentadabburi bacaan-bacaan berikutnya. Kalau mulai doa kita saja sedang pikiran kita sudah tidak lagi fokus, apalagi nanti ke sana. Dalam doa kita mengatakan Allahu Akbar kabira. Ini yang versi 1 ya. Versi 2 doa Allah maba'in baini wa baina khataya, sama saja. Allahu Akbar kabira itu ikrar kita bahwa Allah adalah maha besar, kabira, kebesarannya tak terbatas, kebesarannya tidak pernah diakhiri dengan menjadi kecil, sebab kebesaran Allah selalu tetap melekat pada dirinya. Beda dengan kebesaran manusia. Manusia besar kadang-kadang mendompleng kebesaran hartanya. Manusia besar kadang-kadang mendompleng kebesaran jabatan kekuasaannya, sehingga kalau kekuasaannya itu lenyap, kebesarannya jadi lenyap. Kalau harta kekayaannya lenyap, kebesarannya jadi lenyap. Itulah kebesaran manusia. Tapi kebesaran Allah, Allahu Akbar kabira. Kabira artinya kebesarannya maha sempurna, selalu besar, tidak pernah mengecil hanya gara-gara kita tidak beribadah kepada Allah. Mau kita taat kepada Allah, mau kita maksiat kepada Allah, Allah tidak pernah turun dari kebesarannya. Ketaatan kita dalam beribadah, kekhusyuan kita dalam beribadah, ya, serius kita menghambakan diri kepada Allah tidak menambah kebesaran Allah.
Sebaliknya juga kita maksiat kepada Allah, melanggar seluruh hukum Allah, kita kufur akan nikmat-nikmat Allah, tidak akan pernah mengurangi kebesaran Allah. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh makhluknya. Untuk apa sih keberadaan kita? Untuk apa sih Allah memerintahkan kita untuk beribadah? Semua itu hanyalah karena sayang Allah pada kita. Jadi kita berada di muka bumi ini tidak ada alasan apa-apa bagi Allah untuk mewujudkan kita. Tidak ada kepentingan apa-apa sebenarnya Allah menciptakan kita. Tidak ada. Atas dasar apa sih Allah menciptakan kita? Adakah yang memerintahkan Allah untuk menciptakan kita? Adakah yang memaksa Allah untuk menciptakan kita? Tidak ada. Atau gimana Allah menciptakan kita atas dasar apa? Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahu bayan. Hanya karena kasih sayang saja, hanya karena rahmatnya saja kita diciptakan. Jadi kita diciptakan ini atas dasar kasih sayang Allah. Kalau Allah tidak kasih sayang pada kita, mungkin kita tidak terwujud di muka bumi ini. Kalau kita tidak berwujud di muka bumi, kita tidak bisa menikmati indahnya dunia ini. Apa artinya puasa? Apa artinya kenyang? Apa artinya lapar? Apa artinya dingin? Semua itu tidak ada artinya kalau kita tidak ada. Maka keberadaan kita ini adalah kasih. Oleh sebab itu kita patut agungkan kebesaran Allah dengan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, dan kita patut puji Allah. Alhamdulillah segala puji, lillahi bagi Allah katsiran, dengan memuji yang terus menerus. Pujian sebanyak yang kita sampaikan, pujian sebanyak yang kita lakukan, itu semua adalah kita arahkan, kita peruntukkan kepada Allah. Karena seluruh puji itu hanya milik Allah. Pada kata alhamdulillah itu istiqraqil ifrad, mencakup seluruh jenis puji. Apa saja jenis puji? Para ulama membagi empat. Satu, hadiyatul lil haditsin. Allah memuji dirinya. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah memuji dirinya. Itu pasti milik Allah. Yang kedua, qadimun li hadisin, Allah memuji makhluk. Kita dipuji oleh Allah dengan mengatakan bahwa qad aflahal mu'minun, hebatnya orang-orang mukmin itu, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang khusus salatnya hebat ya kata Allah. Sukses ya kata Allah. Ya, itu adalah pujian dari Allah kepada makhluk. Pada hakikatnya tetap itu milik Allah. Yang kedua, hadithun li qadimin, puji kita kepada Allah. Kita setiap saat baca alhamdulillah, alhamdulillah, itu menunjukkan bahwa segala pujian yang milik Allah. Ada lagi pujian hadits min haditsin, pujian kita sesama kita. Kita saling memuji. Hakikatnya itu adalah milik Allah. Apa kepentingannya yang kita mengembalikan puji kepada Allah? Apa keuntungannya kita mengembalikan segala puji kepada Allah? Keuntungannya adalah kita juga. Kenapa? Karena kita ini ingin dipuji. Semua orang pengen terhormat, semua orang pengen diagungkan, semua orang pengen dimuliakan, semua orang pengen disanjung-sanjung. Itu semua keinginan kita. Tapi ingat, tidak semua orang akan menyanjung kita. Tidak akan semua orang memuji kita. Tidak akan semua orang membesarkan kita. Tidak. Nah, oleh sebab itu kita ini harus siap-siap, siap dipuji, siap tidak dipuji, siap dimuliakan, mungkin dalam waktu yang sama siap dihinakan. Karena cuma dua kita berhadapan dengan orang itu. Kalau tidak dipuji, jadi hina. Giliran dipuji, apakah menguntungkan diri kita? Iya, untuk sementara waktu. Tapi boleh jadi itu akan mencelakakan diri kita. Contohnya apa? Orang memiliki kelemahan, lalu oleh orang dikritik, dihina, lalu merasa kesal, merasa marah, lalu tidak mau dikritik, tidak mau dihina, tidak mau diperingatkan kelemahan-kelemahan kita, karena kita merasa hebat, merasa kita tersanjung, merasa kita itu segalanya hebat.
Akhirnya apa? Kita tidak mampu memperbaiki kelemahan kita. Kita tidak lagi mampu memperbaiki kualitas diri kita. Gara-gara apa? Menutup diri dari kritikan orang. Ini bahayanya kalau kita dipuji tanpa mengembalikan kepada Allah. Padahal boleh jadi penghinaan yang Allah berikan manusia mau berikan kepada kita itu belum tentu itu adalah untuk kerugian kita. Boleh jadi itu untuk keuntungan kita. Banyak orang yang karena dihina dia bangkit. Yang tadinya tidak semangat untuk berkarya, tidak semangat untuk berjuang. Lalu ada penghinaan dari orang lain. Oh, tiba-tiba dia mampu memanage penghinaan itu. Memanage bully-bully itu dengan membangkitkan semangat diri. Saya tidak seperti yang kau hinakan. Saya tidak seperti yang kau rendahkan. Lihat diri saya nanti itu. Jadi kalau orang bisa memanage hinaan, itu dia mampu menjadikan dirinya, lalu menjadikan penghinaan itu menjadi spirit untuk membangkitkan diri sendiri, maka akhirnya yang tadinya terhina sudah bangkit menjadi manusia hebat. Jadi kerugiannya kita dipuji orang kalau berlebihan, maka di saat orang lain mengkritik kita menolaknya, akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak bisa memperbaiki kelemahan diri kita. Kita tidak bisa memperbaiki kelemahan diri kita. Akibatnya sanjungan dan pujian itu bukan membangkitkan semangat kita untuk berkarya, bukan memberi spirit bagi kita untuk berkarya, malah membuat kita jadi lemah, membuat kita jadi tidak berdaya, membuat kita jadi tidak berubah. Sebab apa? Sebab kita menutup diri dari kritikan orang. Oleh sebab itu, ketika kita dipuji oleh sesama kita, segera kita kembalikan kepada Allah. Karena hebatnya kita ini bukan karena semata kita yang hebat. Dipujinya kita itu bukan karena semata kita yang terhormat. Dipujinya kita karena Allah menutup aib-aib kita. Karena Allah menutup kekurangan-kekurangan kita. Sehingga orang lain tidak tahu kekurangan kita, akhirnya orang memuji kita. Maka kita kembalikan pujian kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Kembalikan kepada Allah. Yang kedua, ketika kita dihina, kalau kita kembalikan kepada Allah, penghinaan akan menjadi suatu pemicu untuk membangkitkan diri sendiri. Itulah sebabnya kita ucapkan alhamdulillah, walhamdulillahi katsira. Mulai dari takbir Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Hubungan antara puji dengan tasbih ini sangat erat. Apa? Tasbih adalah pengakuan bahwa Allah Maha sempurna, Allah Maha hebat. Kalau kita dihina itu sebenarnya menghina Allah. Kalau kita dikecilkan itu sesungguhnya sedang mengecilkan Allah. Maka jangan merasa kita kecil karena dikecilkan orang. Bukan, jangan merasa kita rendah diri karena dihina orang. Sebab apa? Sebab kehinaan kita bukan ditentukan oleh orang. Kemuliaan kita bukan ditentukan oleh orang. Tapi kemuliaan kita adalah karena Allah yang memuliakan. Kalau Allah sudah memuliakan kita, tidak akan ada yang sanggup menghinakan kita. Sebaliknya kalau orang dihinakan, tidak akan ada yang sanggup untuk mengagungkannya. Lihat saja orang-orang yang masuk penjara karena dia berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Dia yakin kebesaran Allah tetap besar sekalipun dia harus masuk ke dalam penjara, tapi memperjuangkan kemuliaan diri, kemuliaan di hadapan Allah SWT, maka sekalipun di penjara dia tetap dimuliakan oleh orang banyak. Bahkan keluar dari penjara malah tambah dimuliakan. Banyak itu para pemimpin yang dijebloskan ke penjara karena berjuang. Karena berjuang, bukan karena terhina dia masuk penjara. Karena tidak pernah Allah menghinakan para pejuang. Allah tidak pernah menghinakan para mujahid. Maka ketika para mujahid, para pejuang itu dimasukkan ke penjara, tambah mulia bisa. Pulang dari penjara malah diangkat jadi pemimpin. Itulah kalau Allah sedang mengajar. Tapi kalau kita terhina, kemudian kita masuk penjara karena memang kita dihina, terhina di hadapan Allah, terhina di hadapan makhluk-makhluk lain, maka semakin hina. Oleh sebab itu, jangan pernah
kita kecil hati jika kita tidak dimuliakan orang. Subhanallah, karena yang suci hanya Allah SWT, yang sempurna hanya Allah SWT. Subhanallah, dalam waktu yang sama kita sadari bahwa kita makhluk yang kotor, bahwa kita makhluk yang banyak kekurangan, hanya Allah yang sempurna. Dengan tasbih itu, dengan tasbih terus kepada Allah, diharapkan kita merasa diri tidak pernah hina, kita tidak merasa diri rendah diri. Kenapa? Karena yang agung adalah Allah. Selama kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mulia. Sebab Allah Maha Mulia. Kalau kita bergabung dengan orang zat yang Maha Mulia, pasti kita akan mulia. Coba lihat itu kulit sapi. Kulit sapi itu kalau salah bergaulnya dengan beduk, bergaulnya dengan kendang, bergaulnya dengan drum, dia akan dipukuli terus setiap saat. Gara-gara apa? Salah gaulnya. Tapi ketika kulit itu dia bergaul dengan yang mulia, bergaul dengan Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kulit ikut mulia. Sebab apa? Sebab dia bergabung dengan Al-Quran. Ketika Al-Qurannya dimuliakan, si kulit pun turut dimuliakan. Ketika Al-Qurannya dicium, maka kulit pun ikut dicium. Itulah maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, jangan pernah salah gaul. Sebab kalau salah gaul, bergaul dengan yang kotor-kotor, kita akan ikut kotor. Kalau kita bergaul dengan yang bersih-bersih, kita akan ikut bersih. Bergaul dengan orang-orang yang baik, kita akan baik. Bergaul dengan orang-orang buruk, kita pun akan buruk. Itulah kata Allah SWT, al-mar'u ala dini khalilihi. Orang itu bersikap, berperilaku akan mengikuti siapa kawannya, siapa komunitasnya. Akan seperti itulah perilaku orang. Al-mar'u ala dini khalilihi. Sikap manusia, perilaku manusia akan bergantung pada dengan siapa dia bergaul. Fal yang yufadil. Oleh sebab itu sebelum bergaul, sebelum memastikan mau masuk ke komunitas mana, kelompok mana, teman mana, kata Rasul, fal yanzur, perhatikan dulu, pertimbangkan dulu man yufadiluhu, siapa yang akan menjadi teman. Supaya apa? Supaya kalau teman yang kita temani, orang yang kita jadikan gabung, maka ketika orang-orang komunitas yang mulia kita bergabung, kita akan ikut mulia. Allah Maha Suci. Ketika kita bersama Allah, maka kita pun akan ikut menjadi makhluk-makhluk yang suci. Tapi kita bergaul dengan syaitan, maka kita pun akan kotor, dosa seperti kotornya syaitan. Itulah ungkapan kita subhanallah. Yang kedua, dengan subhanallah banyak husnudzon kepada Allah. Jangan pernah suudzon kepada Allah. Kalau kita sedang berada dalam puncak karir, kembalikan yang hebat hanya Allah, karena kemuliaan kita dimuliakan oleh Allah. Jabatan yang kita miliki ini hakikatnya diberi oleh Allah SWT. Kita katakan subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Alhamdulillah, waktunya sudah habis. Maka kalau kita mensucikan Allah, insya Allah, kalaupun pada suatu saat kita dianggap kotor oleh orang lain, tapi kita bergabung dengan Allah, maka pasti itu kekotoran yang semu. Dalam hal bukan hina, bukan kotor yang sesungguhnya, tapi hanya salah persepsi saja. Itu saja barangkali, mudah-mudahan terdapat beberapa pelajaran dapat kita pahami. Kita mari berdoa bersama untuk berbuka memohon syukur kepada Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf.